Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rafiq, NIM 23090058, mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Tegal, Prodi Teknik Informatika kelas 4A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tugas tugas mata kuliah data mining dan materi asosiasi rule mining. Nah, yang pertama, pengertian rule mining. Apa itu rule mining? Rule mining adalah teknik data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan atau asosiasi yang menarik antara item-item dalam sebuah dataset. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan pola atau aturan yang menunjukkan bagaimana item-item tertentu cenderung muncul bersama dalam transaksi atau peristiwa. Selanjutnya, bagaimana cara kerja kedua algoritma tersebut? Nah, algoritma yang dimaksud ini yaitu ada dua, yaitu algoritma a priori dan algoritma FP-Growth. Nah, saya jelaskan yang a priori dulu. Yang pertama, tujuan algoritma a priori yaitu menemukan frekuensi item set atau item yang sering muncul dan menghasilkan aturan asosiasi. Sedangkan prosesnya ada empat. Yang pertama, mencari item set satuan, mulai dari item individu dan cari yang sering muncul. Yang kedua, iterasi atau gabungkan item set satuan menjadi item set yang lebih besar dan periksa support. Yang ketiga, pruning, hapus item set yang tidak memenuhi minimum support. Dan yang terakhir, generate rules, ciptakan aturan asosiasi berdasarkan confidence dan leaf. Selanjutnya, algoritma FP-Growth. Nah, tujuan algoritma ini yaitu menemukan frekuensi item set tanpa harus menghasilkan kandidat item set. Sedangkan prosesnya ada tiga. Yang pertama, membangun FP-tree atau membuat pohon kompak yang mewakili transaksi. Yang kedua, gali frekuensi item set atau rekursif, cari item set sering dari pohon. Dan yang terakhir, generate rules, hasilkan aturan asosiasi dari item set yang ditemukan. Selanjutnya kita ke praktiknya. Nah, di sini dosen memberikan dua dataset, yaitu dataset retail dan banking CSV. Nah, di sini saya mengambil dataset retail CSV. Pertama, pastikan dulu kita install library yang diperlukan. Yang pertama, install MLX Trend, dan yang kedua, Pandas Time Frequency Pattern buat a priori, association rules, dan FP-Growth. Dan yang terakhir, Trend Preprocessing. Nah, saya jelaskan yang import time ini untuk perbandingan waktu eksekusi, berbanding untuk menggunakan waktu. Nah, kalau MXN frequency pattern ini untuk a priori, association rules, dan FP growth. Dan yang terakhir untuk pre-processing. Nah, setelah sudah terinstall semua library yang kita butuhkan, selanjutnya kita muat dataset. Nah, pertama-tama kita unduh dulu dataset yang kita perlukan, lalu kita upload ke drive. Selanjutnya kita panggil dataset tadi dengan cara seperti ini dan di print, lalu hasilnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pre-processing. Nah, pre-processing ini karena dataset masih dalam format teks dan teks biasa, saya ubah dulu menjadi format transaksi agar bisa diproses oleh algoritma. Oh, kayak gini. Nah, di dataset
yang di sini berisi tentang transaksi item-item yang dibeli di masing-masing transaksi. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke preprocessing. Di sini secara singkatnya itu mengubah menjadi item list seperti output di bawah ini, biar gampang dibaca formatnya oleh dan diproses oleh algoritma. Nah, jadi kan kita melakukan dua algoritma, yaitu a priori dan effect growth. Saya akan menjelaskan praktik untuk a priori pertama-tama. Nah, untuk a priori ini saya set minimum support menjadi 1%, supaya aturan asosiasi yang muncul tidak terlalu sedikit. Setelah frekuensi item set ditemukan, saya gunakan association rules dari MXTrend untuk mencari aturan asosiasi. Saya fokus pada aturan nilai lift lebih dari satu, artinya itu hubungan antara item cukup kuat. Dan saya juga men-set waktu komputasinya untuk menggunakan time untuk membandingkan kecepatan algoritma nanti, dan akan menghasilkan output seperti di bawah ini. Dan kita lanjut ke langkah selanjutnya, itu ke algoritma effect growth. Nah, di algoritma effect growth ini sama seperti algoritma a priori, saya set minimum supportnya 1%. Nah, algoritma ini lebih cepat karena tidak mengecek semua kombinasi item set per satu, melainkan menggunakan struktur pohon untuk mempercepat pencarian. Dan sini juga menggunakan time untuk mencatat nanti pas perbandingan algoritmanya, dan nanti akan muncul seperti output di bawah ini. Dan langkah terakhir yaitu perbandingan waktu frekuensi waktu eksekusi. Seperti kita bisa lihat di output di bawah ini, bahwa waktu a priori lebih cepat daripada effect growth, dikarenakan saya menggunakan dataset yang relatif kecil. Nah, jika saya menggunakan dataset yang relatif besar, kemungkinan effect growth akan lebih besar, karena effect growth ini tidak mengecek semua kombinasi item satu persatu, mereka menggunakan struktur pohon untuk mempercepat pencarian, seperti yang saya jelaskan di praktik effect growth di atasnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa waktu a priori lebih cepat dibanding effect growth karena dataset yang saya gunakan itu relatif dataset yang kecil. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.